Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Namun sebelum memulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami bertata kerjaan surga, Bapa, kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau masih menuntun kami hingga pada saat hari ini Bapa. Bapa, sebentar ini kami ingin mempelajari sekolah Sabat-Mu, kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti kata demi kata. Inilah doa kami, ampunilah kesalahan dosa-dosa kami, karena nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Jumat 28 Maret 2025, yang berjudul Pendalaman. Bacalah dalam Ellen G. White yang berbunyi, salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, dalam buku Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 274 sampai 280. Mereka yang melayani orang lain akan dilayani oleh Gembala Agung. Mereka sendiri akan meminum dari air hidup dan akan dipuaskan. Mereka tidak akan merindukan kepelesiran yang menggiurkan atau suatu perubahan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, pokok perhatian yang besar adalah bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa yang hampir binasa. Hubungan sosial akan menguntungkan. Kasih penebus akan menyatukan hati. Bila kita menyadari bahwa kitalah pekerja bersama-sama dengan Allah, janjinya tidak akan diucapkan dengan sikap acuh tak acuh. Janji-janji ini akan berkobar di hati kita dan menyala di bibir kita. Kepada Musa yang dipanggil untuk melayani bangsa yang bodoh, tidak berdisiplin, dan memberontak, Allah memberikan janji, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Dan Dia berfirman, bukankah aku akan menyertai engkau? Keluaran 33 ayat 14, ayat 3 dan 12. Janji itu adalah bagi semua orang yang bekerja ganti Kristus untuk anak-anaknya yang dirundung malang dan sedang menderita. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 279 dan 280. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. 1. Bacalah 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Bagaimanakah 1 Korintus 13 menjelaskan tentang orang seperti apa kita seharusnya? Pertanyaan yang kedua, apakah yang memisahkan domba dan kambing dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46? Bagaimanakah kita dapat memahami apa yang Yesus katakan di sini dengan cara yang tidak mengajarkan keselamatan melalui perbuatan? Pertanyaannya yang ketiga, apakah artinya bagi Anda bahwa ketika kita mengasihi dunia sebagaimana Ia mengasihinya, maka bagi kita misinya telah terlaksana. Kita layak untuk surga karena surga ada dalam hati kita. Lihat pada pelajaran hari Kamis. Apakah yang diungkapkan di sini mengenai sifat Allah dan sifat surga itu sendiri? Bagaimanakah kita dalam hal ini bisa hidup lebih seperti warga surga di sini dalam hal menyebarkan kasih Allah dengan cara yang membawa terang dan keadilan bagi mereka yang tertindas? Pertanyaan yang keempat,
Langkah-langkah praktis apakah yang harus diambil di jemaat Anda untuk memantulkan perhatian Allah terhadap kasih dan keadilan di masyarakat sekitar Anda? Apakah yang Anda lakukan dengan baik di masyarakat sekitar Anda? Apakah yang perlu Anda lebih tingkatkan dan fokuskan? Langkah nyata apakah yang dapat Anda ambil secara individu dan secara bersama-sama untuk bertindak berdasarkan apa yang telah kita pelajari tentang kasih dan keadilan Allah? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa karena baru saja kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya apa yang kami pelajari dan pertanyaan-pertanyaan yang akan didiskusikan, kiranya itu bisa dapat menambah wawasan kami dan juga meningkatkan iman kami agar kami bisa dapat lebih percaya kepadamu dan juga kami dapat diberkati Bapa. Bapa, kami juga mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami maupun yang sedang sakit, Engkau sembuhkan, ataupun yang sedang dalam pergumulan, kiranya Engkau menuntun mereka Bapa. Inilah doa kami Bapa, ampuni kesalahan dosa-dosa kami, karena nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.